menyambar. Ku ada untuk memujamu, ku dicipta untuk kagumimu, bersandar di pelukanmu. Ku ada untuk menyembah. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai perkuliahan pertemuan ke-6 mata kuliah perpajakan tanggal 18 April 2024. Oke. Ya. Kemarin kita sudah membahas pasal PPh pasal 21, ya, kemudian PPh pasal 22, PPh pasal 23. Nah, sekarang nanti kita membahas PPh pasal 24 dan 25, ya. PPh pasal 24 adalah merupakan jenis pelunasan PPh dalam tahun yang berjalan yang merupakan pajak terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh seorang yang berasal dari luar negeri, ya. Dan yang PPh pasal 25 adalah merupakan pembayaran berupa angsuran pajak setiap bulan selama tahun pajak berjalan. Oke, nanti bahan untuk UTS adalah dari KUP, kemudian PPh pasal wajib pajak ya PPh-OP, kemudian PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24 dan 25. Nanti pertemuan ke-7 nanti kita akan mengulang lagi overview dari awal, ya, sampai pertemuan ke-6, ya. Nanti kita sebagai bahan untuk persiapan menghadapi UTS. Oke, kita mulai, ya. Nah, definisi PPh pasal 24 adalah jenis pengusahaan dari tahun berjalan merupakan pajak terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh seseorang yang dari luar negeri, ya. Berarti intinya wajib pajaknya itu dari luar negeri, ya. Besar pajak dari atas penghasilan dari luar negeri yang didapat dikaitkan terhadap penghasilan wajib pajak dalam negeri. Kemudian pajak berutang wajib pajak dalam negeri bersumber dari seluruh penghasilan, yaitu penghasilan dalam negeri dan penghasilan dari luar negeri. Kemudian metodenya penggabungan penghasilan luar negeri adalah dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut, ya, accrual basis. Dan di akuntansi ada dua, ya, metode. Accrual adalah dicatat pada saat terjadinya kejadian itu, ya. Tapi kalau cash basic adalah dicatat pada waktu terima uang atau terjadinya transaksi uang itu keluar atau masuk, ya. Nah, gitu. Dan penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basic, ya. Kemudian penggabungan penghasilan yang berupa dividen pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Kita lihat dulu, ya. Soalnya YouTube-nya jalan, oke. Kemudian kerugian dari luar negeri tidak boleh digabungkan karena prinsipnya adalah penghasilan berarti mendapat manfaat. Kalau rugi kan mengurangi manfaat. Oke, ya. Kemudian pajak penghasilan pasal 24. Contoh, ya, misalnya PT Serba Usaha menerima dan memperoleh penghasilan itu dari luar negeri dalam tahun 2009
sebagai berikut. Hasil usaha di negeri Jerman tahun 2009 sebesar 700 juta. Itu dianggap sebagai penghasilan tahun 2009, dicatat pada waktu terjadinya transaksi, ya, berarti tahun 2009. Dividen dari Belanda untuk kepemilikan saham di ABX sebesar 500 juta, yaitu berasal dari keuntungan 2007 yang ditetapkan RPS tahun 2008 dan dibayarkan tahun 2009, dianggap sebagai penghasilan tahun 2009 atau cash basic. Kenapa atau cash basic? Karena dia dari keuntungan 2007, ya, tapi baru dibayarkan tahun 2009, ya. Itu waktu terimanya berarti dianggap dicatat pada waktu dia menerima transaksi atau terjadi transaksi masuk dan transaksi keluar, ya, gitu. Kemudian penghasilan bunga semester 2 tahun 2009 sebesar 350 juta dari Bangkok Bank di Thailand. Bunga tersebut baru akan dibayar awal Januari, berarti seharusnya tahun 2009, tapi dibayarnya tahun besoknya awal Januari 2010, sehingga memakai metode cash basic dianggap sebagai penghasilan tahun 2010, ya. Dividen ini besok keluar, ya, misalnya ada contoh, misalnya hasil usaha di negeri Jerman tahun 2010 sebesar 700 juta dianggap sebagai penghasilan tahun 2010. Metodenya pakai accrual basis, kemudian B-nya cash basis, C-nya accrual basis dan cash basis, kemudian D semua jawaban D itu misalnya A dan B benar, terus E accrual basis, ya, kayak gitu. Ini besok keluar menjadi 2 soal, ya, 2 atau 3 soal, ya, kayak gitu. Nah, ini batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara per country limitation apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara, ya. Batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24 adalah nilai terendah dari 3 unsur perhitungan sebagai berikut: jumlah pajak yang terutang di luar negeri atau dibayar di luar negeri, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan. Yang ketiga, penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak kalikan PPh terutang atas seluruh penghasilan yang di kolom terakhir, ya, tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, ya. Contohnya ini PT Cemara memperoleh penghasilan tahun neto dalam tahun 2009 sebagai berikut: penghasilan luar negeri 500 juta dengan tarif pajak 40%. Kemudian penghasilan usaha Indonesia 750 juta. Jadi totalnya penghasilannya pajaknya adalah gabungan dari 500 juta dari luar negeri dan yang di dalam negeri ada 750 juta, totalnya 1.250 juta. Perhitungan PPh pasal 24-nya, ya, PP yang dibayar luar negeri adalah 40%, ya. Yang ini sesuai yang ini sesuai sudah dipotong 40%, ya. Sama negara lain di luar Indonesia adalah 40% kali 500 juta sama dengan 200 juta, ya. Kemudian PPh terutang sesuai tarif pasal 17 yang di Indonesia, ya, adalah 128% kali 1.250 juta sama dengan 350 juta. Kemudian PPh perbandingan berdasarkan perbandingan adalah 500 juta, ya, dibagi 1.250 juta kali 350 juta sama dengan 140 juta. Berarti besarnya kredit pajak pasal 24 adalah 140 juta. Seharusnya kan dia sudah bayar pajak dua negeri kan 200 juta, tapi yang diakui yang bisa dipotongkan di laporan nanti hanya 140 juta. Ini besok juga keluar, ya, gitu. Kemudian pajak penghasilan pasal 24 PPh 24 dalam hal penghasilan luar negeri dari berbagai negara, maka
masing-masing sesuai tadi ya. Ini contoh lagi ilustrasi kedua. PT Dianawati memperoleh penghasilan tahun 2009. Negara A, dari negara di luar Indonesia ya, memperoleh penghasilan 400 juta dengan tarif pajak 20%. Dan negara B memperoleh penghasilan 500 juta dengan tarif pajak 15%. Sedangkan penghasilan usaha di dalam negeri Indonesia 350 juta. Penghitungan kredit pajak ya yang diperbolehkan PP pasal 24 adalah totalnya berarti 1.250 juta ya. Dari total dari 400 juta tambah 500 juta kan 900 juta tambah 350 juta, totalnya 1.250 juta. Maka PPh terutangnya setelah tarif pasal 17 adalah 28% kali 1.250 juta sama dengan 350 juta. Sedangkan batas maksimumnya itu yang tadi ya, negara A adalah 20% kali 400 juta adalah 80 juta ya. Kemudian dikurangi 400 juta ya, yang sesuai tadi rumus tadi ya, yang ini ya, yang rumusnya tadi ya. Ini rumusnya tadi yang di luar negerinya dibagi totalnya dikali yang terutangnya ya. Nah, ini juga sama. PT Dianawati adalah ini ya, PPh terutangnya ada dikurangi ya 400 juta dibagi totalnya keseluruhan dari pajak luar negeri dan dalam negeri dikalikan pajak yang Indonesia ya, adalah 112 juta dari negara A ya. Totalnya berarti yang pasal 24 yang dapat dipotongkan di negara A dari negara A adalah 80 juta. Negara B itu 15% kali 500 juta yang sesuai ini ya. Negara A 400, negara B 500, tapi tarifnya beda-beda. Negara A 20%, negara B 15% ya. Tadi negara A pasal dapat angka 80 juta. Sedangkan dari negara B itu adalah hitungannya adalah 75 juta. Jadi totalnya PPh pasal 24 adalah 155 juta dari negara A 80 juta dan dari negara B 75 juta ya. Itu ini juga besok ada contoh keluar ini juga ya. Kemudian ini contoh lagi ilustrasi ketiga, negara A. Ini tadi yang contoh pertama ini satu negara ya, negara di luar negeri aja, kita tidak tahu. Yang di contoh ilustrasi 2 ini ada 2 negara ya, sudah dipotong, nanti bisa dikreditkan atau dipotongkan. Kemudian yang di yang ilustrasi ketiga, jadi negara A, negara B dan negara C ya, dengan tarif yang berbeda-beda ya, tapi dengan konsekuensi PPh pasal 24 tidak boleh mengikutkan yang rugi ya. Jadi yang dihitung adalah yang tidak rugi. Jadi dari negara A dan negara B ya. Negara A itu ini totalnya berarti berapa ini? Disconnect sebentar. Ini negara A 400 tambah negara B 500 berarti 900 ya. 900 tambah 350 berarti 1.250 juta. Sedangkan penghasilan dari dalam negeri adalah 350 juta. Maka perhitungannya adalah ini ya, PPh-nya pasal 17 yang paling bawah kalau di SPP ya. Kemudian adalah 28% kali 1.250 juta sama dengan 350 juta. Sebentar ini ya. Ya. Ini hitungannya dari negara A ya. Negara A adalah 20% kali 400 juta adalah 80 juta dikurangi
yang 400 juta dibagi totalnya pendapatan dari negara A, negara B, dan negara C ya. Yang tadi 1.250.000.000 ya, sama pendapatan dalam negeri totalnya 1 miliar total ya. Jadi pendapatan PP-nya pendapatan luar negeri dibagi total pendapatan dalam negeri dan luar negeri dikalikan pendapatan yang dari Indonesia. Kalau dalam negeri sama dengan didapat 100 dikalikan itu totalnya, berarti kurangnya PPh dari pasal 24 negara A adalah 80 juta. Sedangkan negara B pajaknya lebih kecil 15%. Sebenarnya ini tak mati ya. Sebentar, printernya mati. Tak pakai wifi aja sebentar. Mati internet. Nah, tak pakai ini aja. Oke. Bentar ya, ini tadi itu ya, berarti yang negara A 80 juta, negara B hitungannya jadi 500 juta pendapatannya dibagi total pendapatan dalam negeri dan luar negeri dikalikan pendapatan di Indonesia adalah didapat negara B itu 75 juta. Sedangkan negara C yang rugi tidak boleh dihitungkan ya. Berarti total PP pasal 24 nya adalah dari 80 juta tambah 75 juta. Berarti totalnya yang bisa dikreditkan 155 juta ya. Kemudian ini ilustrasi keempat ya. Ini negara A dapat penghasilan ya, negara B dapat penghasilan, negara C rugi, dan di pendapatan di Indonesia juga rugi. Maka perhitungannya totalnya adalah 800 juta tambah 600 juta dari 1,4 ya. Kemudian ditambah dari luar negeri 150 juta, berarti 1.550.000 yang di Indonesia tidak dihitung ya. Itu PKB-nya. Sedangkan pasal PP terutangnya adalah 28% kali totalnya tadi ya, yang 800 juta tambah 600 juta tambah negara C merugi 150 juta. Cuma nanti dalam hitungannya yang negara C tidak bisa dikreditkan ya, nanti dianggap nihil ya. Kita lihat ini ya, negara A 30% dari 80 juta 240 juta dikurangi pendapatan dari luar negeri di negara A dibagi total pendapatan luar negeri di A ya, dari luar negeri A, B, C, karena di Indonesia kan rugi tidak boleh dihitung ya, kalikan 350 juta ya dari pendapatan yang rugi ya. Ini totalnya 186 juta ya, dari negara A 224, negara B 168 juta, negara C nya nihil karena dianggap rugi ya. Ini masuk ya, sebentar. Rugi. Kemudian ya, ini sehingga total PPh pasal 24 yang kredit yang bisa dikreditkan adalah 224 tambah 168 juta, totalnya 392 juta ya. Ini ilustrasi kelima, negara A profit dia mendapat penghasilan, negara B mendapat penghasilan, negara C merugi, negara di Indonesia dapat untung ya, gitu. Maka contohnya bisa dilihat di sini ya, negara A dihitung dapatnya 224 juta, negara B juga untung, negara C nihil. Kenapa? Karena dari luar negeri tidak boleh dihitungkan. Sedangkan
total PPh-nya adalah yang bisa diberikan dari luar negeri ya adalah 224 juta tambah 168 juta, totalnya 392 juta. Oke. Kemudian ini beberapa kategori penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan atau PPh final ya sebagai berikut. Misalnya dari antara lain dari penghasilan dari transaksi penjualan saham bursa efek, penghasilan atas bunga deposito dan tabungan, dari hadiah dan atas undian, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan, penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan, dan penghasilan atas bunga diskonto atau obligasi yang diperdagangkan di bursa efek, penghasilan atas jasa konstruksi, penghasilan atas perusahaan dalam negeri, pelayanan dalam negeri, kemudian penghasilan atas perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri, penghasilan badan usaha tetap PUT perwakilan atau dagang atau asing yang di Indonesia, dan penghasilan atas selisih lebih revaluasi habitat tetap. Itu misalnya revaluasi itu contoh misalnya harga rumah sesuai NJUP itu 5 miliar ya, tapi harga pasarnya atau nilai pasar yang terbaru adalah 10 miliar, maka yang dihitung adalah selisihnya dari 10 miliar kurang 5 miliar, ada 5 miliar ya. Kemudian penghasilan atas penjualan hasil produksi Pertamina, atas bunga simpanan anggota koperasi, penghasilan modal ventura dari transaksi penjualan saham, atau penghasilan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha atau joint venture ya atau sekutu ya. Kemudian penghasilan atas diskonto surat berbendaharaan negara, penghasilan atas derivatif berupa kontrak berjangka atau properti ya, biasanya itu solid gold atau apa. Kemudian penghasilan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya. Dalam melaksanakan kredit pajak luar negeri adalah wajib pajak harus menyampaikan permohonan pada Direktur Ditjen Pajak ya, bersama dengan penyampaian SPT tahun PPh dengan melampirkan laporan keuangan dari penghasil yang berasal dari luar negeri, fotokopi surat SPT yang disampaikan di luar negeri, dan dokumen pembayaran di luar negeri ya. Sekarang kita masuk yang PPh pasal 25. PPh pasal 25 itu membahas tentang apa ya, kita mulai lagi adalah pembayaran atas merupakan pembayaran berupa angsuran pajak setiap bulan selama tahun berjalan ya. Oke, ini ya adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan, tapi yang adalah merupakan angsuran dari pajak yang akan terutang untuk 1 tahun atau bagian tahun pajak atau tahun tahunan pajaknya ya. Pajak terutang sesuai SPT ya, itu dikurangi kredit pajak pasal PPh 21, 22 dan 23 bagi OP wajib pajak orang pribadi. Kemudian kredit pajak PPh 22 dan 23 bagi wajib pajak badan. Dikurangi lagi kredit pajak luar negeri ya, PPh 24 ya, berarti nyambung ya. Kemudian dikurangi harus sama dengan angsuran PPh pasal 25 per tahun. Caranya itu dibagi, angsuran PPh 25 nya dibagi 12, jadi didapat angsuran PPh pasal 25 per bulan. Jadi juga besok bisa keluar ya. Nah, misalnya ilustrasi misalnya angsuran pajak yang harus dibayar wajib pajak sendiri dalam tahun berjalan adalah PPh terutang CFM ya, SPT tahunan tahun PPh 2012 adalah 50 juta, dikurangi PPh pemberi kerja ya. Jadi ini wajib pajak pribadi nanti biasanya dapat surat keterangan 1721A ya, A1 untuk pegawai tetap, kalau pegawai negeri A2 ya, sebesar 15 juta. Kemudian PPh yang dipungut oleh pihak lain pasal 22 misalnya dapat hadiah langsung dipotong ya, itu dipotong 10 juta. Kemudian PPh yang dipotong pihak lain pasal 23 2,5 juta. Dan kredit pajak luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 7,5 juta. Jadi total kredit pajaknya 35 juta, selisihnya adalah 15 juta, adalah besar angsuran yang harus dibayar sendiri ya bulan untuk tahun 2012
13 adalah 15 juta dibagi 12 bulan ya, berarti per bulannya 1.250.000. Oke. Kemudian besarnya PPh pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh adalah sama dengan besarnya angsuran PPh untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Apabila SPT tahun pajak 2000 disampaikan pada bulan Maret 2001, maka besarnya angsuran PPh yang harus dibayar wajib pajak untuk bulan Januari dan Februari 2001 adalah sama dengan angsuran bulan Desember, misalnya 1 juta. Apabila dalam bulan September tahun 2000 diterbitkan surat keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehingga angsuran PPh untuk bulan Oktober dan Desember tahun 2000 menjadi nihil, maka angsuran PPh untuk bulan Januari dan Februari juga nihil. Berarti mengikuti angsuran yang terakhir ya. Kalau angsuran terakhirnya nihil, maka angsuran PPh untuk tahun berikutnya juga nihil sampai dengan Maret ya. Karena SPT tahunnya kan Maret ya. Oke. Kemudian ini contoh lagi ilustrasi. Si A adalah pengusaha warung makan di Yogyakarta yang memiliki penjualan tahun 2010 sebesar 760 juta. Si A statusnya kawin ya, dan mempunyai 1 anak. Berarti dia kalau kawin sendiri kan kanul ya, pribadi sendiri, dan istri itu kanul. Tapi kalau punya anak berarti dia K1 ya. Dan si A menyelenggarakan pencatatan untuk menghitung pajaknya presentasi penghasilan normal sebesar 20%. Besarnya pajak penghasilan 25 yang harus dibayar sebagai angsuran dalam tahun berjalan dihitung sebagai berikut ya. Jadi jumlah peredaran setahun dia dapat untung ya, penjualan ya, omset penjualannya 760 juta ya, PTKP-nya K1 63 juta. Nanti mengikuti ya, kalau PTKP yang terbaru berarti K1 itu dikurangi berapa ya, maka penghasilan kena pajak atau PKP setahunnya dia 89 juta ya. Kemudian PPh wajib orang pribadi tersebut itu adalah 5% ya, 5% dari 50 juta ya, sebesar 2.500.000, dan 15% ya dari 39 juta ya. Ini ya, totalnya 8.350.000, maka PPh pasal 25 angsurannya harus dibayar oleh si A setiap bulan adalah 8.350.000 dibagi 12 bulan. Jadi per bulannya dia harus mengangsur 695.833 ya. Ini contoh untuk wajib pajak badan ya atau organisasi. Koperasi unit desa bergerak di bidang simpan pinjam. Pada tahun 2010 memiliki penerimaan bruto ya, misi kotor dalam setahun sebesar 500 juta, dan seluruh biaya sebesar 425 juta. PP yang dipotong atau dipungut pihak lain adalah 16 juta. Dengan demikian penghasilan netonya 500 juta, penerimaan bruto ya dikurangi biaya 425 juta sama dengan 75 juta ya penghasilan neto. Kemudian PKP-nya, penghasilan pajak yang terutangnya 75 juta kali 28% ya, sama dengan 21 juta. Kemudian PP yang dipungut atau dipotong yang adalah 21 juta dikurangi 16 juta karena sudah dipotong ya, bisa dikreditkan, sama dengan 5 juta. Jadi PPh pasal 25-nya yang harus dibayar koperasi unit desa A setiap bulan adalah 5 juta dibagi 12 bulan, sama dengan per bulannya dia harus mengangsur 416.686 sampai dengan sampai dengan Februari sebelum tahun berjalan. Tapi kalau naik turun berarti berubah lagi ya. Ini juga nih soal lagi ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Putus.
Oke, kalau tidak ada, saya mohon diri. Semoga kita bisa insya Allah ketemu lagi di pertemuan ke-7. Nanti kita akan membahas tentang materi dari awal pertemuan 1 sampai 6, dan itu sebagai persiapan untuk soal UTS-nya. Oke, kalau gitu saya izin dulu. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.